Canon R50. Halo pejuang fotografi, kita jumpa lagi di channel Republik Fotografer bersama saya Nur Eva. Di depan saya ini kita sudah ada kamera baru, Canon EOS R50. Kamera ini adalah kamera dengan mounting R. EOS R50 ini adalah keluaran terbaru. Kamera ini cocok untuk vlogger atau video. Tapi kita akan coba bagaimana, sejauh mana fotonya di kamera ini. Canon EOS R50 ini memiliki fitur-fitur yang baru, baik di videonya maupun di fotonya. Meskipun sebenarnya banyak fitur-fitur yang diambil dari generasi sebelumnya, yaitu Canon EOS M. Kamera ini termasuk kamera yang entry level ya, untuk pemula. Kamera ini juga sangat terjangkau harganya. Kalau kita lihat fitur-fiturnya sudah banyak kemajuan, terutama di focusingnya cukup lumayan cepat untuk mode video maupun foto. Jadi di sini fokus kita bisa memilih antara manusia, kemudian ada mode transportasi, hewan atau animal, bahkan pesawat terbang. Di sini sudah ada fitur yang namanya Creative Assist. Kita bisa mengatur blurnya, bokehnya. Kemudian pencahayaan kita juga bisa mengaturnya, kontrasnya, bahkan saturasi dan tone warnanya. Kemudian kalau kita memotret baik itu interior, landscape maupun arsitektural, di sini kita bisa menggunakan mode yang namanya HDR, High Dynamic Range. Fitur HDR sendiri itu ada beberapa macam di sini. Jadi kita bisa mengatur atau menggunakan fitur dengan memotret 3 frame langsung menjadi satu. Artinya kita memotret dalam satu kali jepret, itu dia akan mengkompil 3 kali frame secara otomatis. Dan di fitur lain ada yang namanya HDR juga. Ketika kita ada kondisi yang backlight, kita bisa mengaktifkan HDR yang meminimalis gelap terangnya ketika kita menghadapan dengan lampu atau cahaya yang backlight. Kemudian ada juga HDR dengan filter. Jadi kalau tadi kita adalah HDR dengan mengkompil 3 foto, kemudian HDR dengan backlight, dan ada lagi HDR dengan filter. Lensa yang kita lihat di sini adalah bawaannya 18-45 mili. Kelebihannya dengan 18 ini dia memiliki fitur close up. Jadi dia bisa memotret dengan jarak dekat. Bisa untuk foto makro hanya dengan lensa kit. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan foto makro ketika kita buka lensanya, kemudian kita ganti dengan lensa lain dengan mode di reverse atau dibalik. Kita harus mengaktifkan shutter without lens. Kalau kita tidak menggunakan shutter without lens, dia tidak akan nyepret ketika sensornya kebuka. Dan biasanya kalau lensa reverse itu adalah lensanya fix.
Kemudian Hotsu untuk flash. Sebenarnya Hotsu ini selain untuk flash, dia juga bisa untuk mikrofon. Karena di sini ada chipnya, jadi kita bisa masukkan mikrofon langsung tanpa kabel, ataupun flash model terbarunya Canon yang langsung ke chip. Apabila kita memiliki flash yang terdahulu atau sebelumnya, kita bisa menggunakan adapter dulu, baru kita masukkan flash di atasnya. Oh ya, selain itu dia juga memiliki yang namanya built-in flash. Jadi dia ada tambahan flashnya sendiri. Di kamera ini juga memiliki fitur yang namanya teleconverter. Jadi artinya kalau kita memiliki lensa yang kurang panjang telenya, kita bisa mengakalinya atau bisa mengcrop dengan teleconverter. Jadi lensanya lebih ngezoom, jaraknya lebih jauh, meskipun itu hanyalah teleconverter ya, artinya di crop. Tapi hasilnya menurut saya ya lumayan untuk kita bisa menjangkau jarak jauh sebuah objek. Oke, yang terakhir adalah fitur time lapse. Jadi kita bisa mengatur interval dari sebuah foto, kemudian kita mengatur mau berapa durasinya. Dia akan jepret sesuai dengan interval dan durasi, langsung dikompil menjadi sebuah video. Di sini kita tidak bisa memotret dengan mode foto, artinya dia hanya mengikuti speed di video. Kita tidak bisa bermain di slow speed, karena di video speednya terendah hanya sepertiga puluh, karena FPS-nya mungkin di sekitaran itu. Jadi kita mau bermain di 8 detik, 10 detik untuk slow speed dijadikan time lapse, di sini kamera ini tidak bisa. Tapi untuk pergerakan siang hari, kemudian kita tidak butuh slow speed, di kamera ini sudah sangat terpenuhi untuk foto time lapse fotografi. Jadi kita tidak susah-susah mengcompile dari JPEG menjadi video. Di sini sudah dikompil langsung dengan mode time lapse fotografi. Saya kira kamera ini cukup enak untuk dibawa kemana-mana, untuk kita motret apapun. Dengan kelebihan dan kekurangannya, kita bisa memaksimalkan kamera EOS R50 ini dengan sebaik-baiknya. Ingat, man behind the gun. Salam RF.